Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Septian Hidmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam dan membentuk karakter individu sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya memfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan spiritual, moral, dan sosial individu. Pendidikan Islam mencakup pembelajaran mengenai ajaran Islam, etika, akhlak, serta tata cara beribadah. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pendidikan Islam, individu diharapkan dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi manusia yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk menjaga identitas keislaman individu dan memperkuat keimanan serta kecintaan terhadap agama Islam. Melalui pendidikan Islam, individu diajarkan untuk memahami nilai-nilai universal Islam seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan keberanian. Pendidikan Islam dapat dilakukan melalui berbagai metode dan media pembelajaran, mulai dari pengajaran langsung oleh guru, kajian kitab suci Al-Quran dan hadis, hingga pengalaman praktis dalam beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Pendidikan Islam juga dapat diselenggarakan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu yang berlandaskan ajaran Islam. Melalui pendidikan Islam, diharapkan individu dapat menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan keteguhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup pendidikan meliputi berbagai dimensi yang bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Ini ada beberapa aspek penting dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, pembelajaran agama. Ruang lingkup ini mencakup pembelajaran mengenai ajaran dasar agama Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan syariah. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman individu terhadap ajaran agama Islam dan mendorong praktik ibadah yang benar. Yang kedua, pembentukan karakter. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk memberikan karakter individu sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini meliputi pengembangan akhlak mulia seperti kejujur, adil, sabar, dan kasih sayang. Pembentukan karakter ini penting untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan memiliki integritas yang tinggi. Yang ketiga, di sini ada pengembangan spiritual. Ruang lingkup ini mencakup pengembangan spiritual individu melalui praktik ibadah, zikir, dan takziah. Kemudian pengembangan spiritual ini bertujuan untuk memperkuat hubungan individu dengan Allah, meningkatkan keimanan, dan memperkuat keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Yang keempat, pendidikan akademis. Selain aspek spiritual dan moral, pendidikan Islam juga mencakup pendidikan akademis yang meliputi pembelajaran ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Pendidikan akademis ini penting untuk memperluas pengetahuan individu tentang agama dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama. Yang terakhir itu ada pendidikan sosial. Ruang lingkup pendidikan Islam juga mencakup pendidikan mengenai nilai-nilai sosial dan Islam seperti tolong-menolong, keadilan, dan persaudaraan. Pendidikan sosial ini bertujuan untuk membentuk individu yang peduli terhadap masalah sosial, mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, kemudian menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Dengan demikian, ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang holistik untuk membentuk individu yang beriman.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abroril Rosid dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Madura Fakultas Tarbiyah. Yang pada hari Sabtu yang insya Allah penuh dengan barokah ini, saya akan menjelaskan tentang sasaran epistemologi pendidikan Islam, yang mana epistemologi pendidikan Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari sumber hakikat dan metode pengetahuan dalam konteks pendidikan Islam. Sasaran epistemologi pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman, penerimaan, dan pengembangan pengetahuan dalam ranah keislaman. Berikut adalah beberapa sasaran epistemologi pendidikan Islam yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Sasaran utama epistemologi pendidikan Islam adalah memperkuat pemahaman individu terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kitab suci dan hadis, individu dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan murni terhadap tentang ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap ilmu pengetahuan. Sasaran epistemologi juga mencakup penerimaan terhadap ilmu pengetahuan secara umum. Pendidikan Islam tidak hanya membatasi diri pada ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga membuka ruang bagi individu untuk memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan humaniora. Dan yang ketiga yaitu pengembangan metode pembelajaran. Epistemologi pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip keislaman seperti kejujuran, keteladanan, dan keadilan. Yang keempat yaitu pengembangan kritis. Sasaran epistemologi pendidikan Islam juga mencakup pengembangan kemampuan individu untuk berpikir kritis terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Individu diajarkan untuk menganalisis, menilai, menyaring informasi agar dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pengetahuan spiritual. Epistemologi pendidikan Islam juga menekankan pengembangan pengetahuan spiritual individu selain pengetahuan akademis. Individu juga diajarkan untuk memperdalam pengetahuan tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini yang insyaallah penuh dengan barokah, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidail. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengetahuan dalam Islam. Yang mana pengetahuan dalam Islam memiliki hakikat yang mendalam dan luas yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber, nilai, dan tujuan dalam pengetahuan itu sendiri. Hakikat pengetahuan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemahaman konvensional tentang pengetahuan sebagai sekedar informasi, akan tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan etis. Dan berikut adalah beberapa aspek penting dalam hakikat pengetahuan dalam Islam. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan, yang mana dalam Islam sumber utama pengetahuan adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai kitab suci dalam Islam merupakan sumber utama ajaran agama dan petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua yaitu hadis, yang mana hadis sebagai catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting pengetahuan dalam Islam. Selain itu, ilmu pengetahuan dan sosial juga dianggap sebagai sumber pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nilai pengetahuan, yang mana nilai pengetahuan dalam Islam tidak hanya dihargai sebagai sarana untuk memperoleh keunggulan intelektual, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
pengetahuan yang bermanfaat dan diperoleh dengan niat yang baik dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Selain itu, pengetahuan juga dihargai sebagai sarana untuk memperbaiki diri, berkontribusi bagi masyarakat, dan menjaga keadilan di dunia. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengetahuan, yang mana tujuan utama dalam pengetahuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat membawa individu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dan yang keempat yaitu dimensi spiritual, yang mana hakikat pengetahuan dalam Islam juga mencakup dimensi spiritual yang penting. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat membawa individu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan, tujuan eksistensi manusia, dan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hakikat pengetahuan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang luas dan mendalam, yang tidak hanya terbatas pada pemahaman konvensional tentang pengetahuan, akan tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan etis. Dan pengetahuan dalam Islam dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman dan takwa, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hakikat tersebut, yaitu memahami hakikat pengetahuan dalam Islam, diharapkan individu dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, berkah, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat tentunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan atau menyimpulkan dari apa yang teman-teman tadi sudah disampaikan. Kesimpulan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, moral, intelektual, dan fisik berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Pendidikan ini bertujuan membentuk individu yang memiliki karakter Islam, mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta kontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, serta mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, kesimpulan ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan dan bidang ilmu pengetahuan yang diarahkan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulannya adalah yang pertama, yaitu aspek spiritual dan moral. Yang kedua, aspek intelektual. Selanjutnya, yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, yaitu aspek fisik. Yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Dengan demikian, pendidikan Islam berusaha membentuk individu yang seimbang dan holistik, yang mampu menjalani kehidupan duniawi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dan ajaran Islam. Sekarang, kesimpulan sasaran epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam adalah untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Beberapa poin utama yang menjadi sasarannya meliputi yang pertama yaitu integrasi ilmu, kedua sumber pengetahuan, tiga tujuan pengetahuan, keempat yaitu pengembangan potensi manusia, yang kelima yaitu kebenaran dan etika, yang terakhir yaitu metodologi pembelajaran. Dengan demikian, epistemologi pendidikan Islam berusaha menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, akan tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa. Selanjutnya, kesimpulan mengenai hakikat pengetahuan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan.
Kedua, yaitu tujuan pengetahuan. Ketiga, kesatuan ilmu. Keempat, etika pengetahuan. Kelima, yaitu pencarian kebenaran. Yang terakhir yaitu pengembangan potensi. Hakikat pengetahuan dalam Islam mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual yang terintegrasi dengan tujuan akhir mencapai ridha Allah dan kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.